Kesepakatan mengenai sistem manajemen tempur apa yang akan melengkapi kapal fregat Merah Putih telah diselesaikan. Turki menjadi pilihan Indonesia untuk memasok CMS atau Combat Management System di kapal fregat Merah Putih. Tak hanya Combat Management System, fregat Merah Putih juga akan menggunakan rudal Atmaka buatan Roketsan yang juga berasal dari Turki. Pertanyaannya, mengapa sekarang Indonesia mengandalkan teknologi perang maritim hanya kepada Turki, dan apakah ada hal khusus yang membuat Indonesia mengambil keputusan ini? Mari kita bahas. Saat ini di Turki ada fregat sekelas fregat Merah Putih yang memiliki nama fregat Istanbul. Kapal ini merupakan hasil dari program kapal perang proyek Milgem, di mana proyek ini akan memberikan dan memastikan bahwa Angkatan Laut Turki akan mendapatkan kapal baru dan canggih secara berjenjang dan bertahap, mulai dari kelas korvet, fregat, sampai dengan kapal perusak. Proyek Milgem berjalan sukses dan bahkan output yang dihasilkan mampu mendatangkan pelanggan asing yang berminat dengan kapal perang buatan Turki, seperti korvet Arda Class yang dibeli juga oleh Pakistan dan juga Malaysia. Jika kedua negara di atas tertarik dengan proyek korvet di program Milgem, maka Indonesia melihat sesuatu yang lebih besar dari dua negara di atas, adalah proyek kapal perusak TF2000 yang merupakan bagian dari proyek Milgem juga. Saat ini sih memang Turki masih belum membangun proyek TF2000 karena mereka masih menuntaskan proyek kapal kelas Ada dan juga fregat kelas Istanbul. Menariknya adalah ternyata PT PAL sudah menjalin MOU untuk bekerja sama dengan galangan kapal Turki, yakni Istanbul Naval Shipyard. Kabarnya Indonesia akan memulai pendekatan dan juga mencuri start lebih dahulu sebelum negara lain masuk ke dalam proyek strategis Turki ini. Jika memang kapal perusak yang diinginkan Indonesia di masa depan adalah kapal TF2000 dari Turki, maka tidak heran apabila saat ini fregat Merah Putih akan menggunakan CMS dari Turki yang kabarnya sewa koinnya akan sama persis dengan fregat nomor 1 Turki TCG Istanbul. Langkah dengan tujuan jangka panjang ini tentu akan memberikan dampak positif, karena artinya apabila kedepannya akan diakuisisi kapal perusak dari Turki, maka personel TNI Angkatan Laut tidak akan kaget lagi dan sudah terbiasa dengan teknologi dari Istanbul ini. Sebagai informasi, kapal fregat kelas Istanbul sudah memakai komponen yang 100% semuanya buatan dalam negeri, dan inilah yang diharapkan oleh Indonesia. Melalui skema akuisisi kapal yang disertai dengan transfer of teknologi dan juga transfer of knowledge, diharapkan pasca kontrak, Indonesia sendiri sudah mampu membuat komponen kapal perang 100% dalam negeri juga, sehingga kedepannya kita tidak hanya mampu membangun kapal secara fisiknya saja, melainkan juga mampu melengkapi isinya dengan sumber kekuatan di dalam negeri. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Sampaikan komentar kalian di bawah.